Beberapa hari yang lalu media dihebohkan dengan kondisi Sultan, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang tidak bisa kembali beraktivitas normal akibat terkena kabel. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kita simak laporan khas redaksi. Kabel yang menjuntai dan semeraut seperti ini seringkali kita temukan di beberapa jalan raya yang ada di ibu kota. Tidak hanya mengganggu pemandangan, tapi juga mengganggu pengendara yang melintas. Lalu bagaimanakah dampak dari kabel yang menjuntai ini dan siapa yang bertanggung jawab di sini? Tepat 7 bulan yang lalu, Sultan Rifat Al-Fatih, pria menjadi korban naas dari kabel optik yang menjuntai di Jalan Raya Antasari, Jakarta Selatan. Sultan mengalami kerusakan di bagian leher, urat nadi utama hingga paru-paru yang tidak mengembang. Hal ini membuat Sultan harus menjalani berbagai jenis operasi, dimulai dari operasi penyambungan saluran nafas hingga pemasangan selang makan pada bagian perutnya. Sultan mengalami 2 kali fase kritis hingga tidak sadarkan diri, hingga membuat Sultan tidak bisa berbicara. Setiap harinya ia dibantu kedua orang tuanya untuk makan dan minum melalui selang di hidung. Sejauh ini dari dokter RSCM sendiri lebih banyak memberikan perawatan jalan saja untuk beberapa case ya. Seperti hari Senin kemarin dia harus dirawat karena harus diobservasi dan kebetulan di dalam paru-parunya ini banyak sekali cairan yang berasal dari air liurnya. Kenapa? Orang normal, anak saya juga normal, produksi air liur 24 jam, tapi dia tidak bisa nelan. Kita orang normal bisa menelan air liur kita. Anak saya kalau nelan, masuk paru-paru, dan ini akan menyebabkan infeksi dan cairan di paru-parunya. Kami kontrol saat ini masuk rehabilitasi medis itu seminggu 2 kali, antara Senin atau Kamis atau Selasa, Jumat. Itu hanya untuk kontrol dari dokter rehabilitasi. Seminggu 2 kali. Kemudian untuk dokter ortopedi itu rata-rata 1 bulan sekali, paling lambat. Untuk dokter THT itu 2 minggu sekali. Hal itu dibenarkan dokter spesialis THT RSCM Fauzia Fardiza. Fauzia menyatakan kondisi Sultan kini mengalami kesulitan menelan dan berbicara. Struktur tersebut putus ya, jadi tulang rawan di depan yang merupakan penggorok kita atau saluran napas kita ini lepas antara sambungan satu sama lainnya. Tentu saja pada trauma ini berakibat 2 ya masalahnya. Kita tahu saluran napas kita itu bagian atasnya adalah pita suara, jadi dia pasti akan mengalami gangguan untuk berbicara. Serta di belakangnya yang seperti ruang ini dengan ruang sebelah gitu berdempetan adalah saluran makan. Jadi bisa terjadi gangguan berbicara dan gangguan menelan pada kasus ini. Berbagai cara dilakukan kedua orang tua Sultan untuk menyembuhkan anaknya. Mereka menghabiskan ratusan juta rupiah hingga menjual mobil untuk biaya pengobatan anaknya. Sementara kuasa hukum pemilik kabel optik mengklaim pihaknya siap bertanggung jawab. Namun masih belum ada kesepakatan soal nilai ganti rugi. Soal angka tentu ini kan soal sesuatu yang tidak mudah gitu loh ya untuk diputuskan. Baik. Ya, apalagi misalnya keluarga meminta yang pada awalnya kan sudah disampaikan kesanggupan pihak perusahaan begitu loh ya. Akan tetapi sampai di sini sampai sekarang kan belum ada kesepakatannya tentang itu. Dalam waktu dekat, PSUK Bina Marga DKI Jakarta mengaku akan memanggil pihak operator untuk melakukan klarifikasi. Sementara anggota Ombudsman Johannes Widijantoro mengaku infrastruktur telekomunikasi sepenuhnya dikuasai oleh negara. Meski telah bekerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah harus tetap memantau setiap aspek pembangunan infrastruktur telekomunikasi tersebut. Kasus ini melibatkan baik itu istilahnya kelalaian gitu ya dari pihak yang bertanggung jawab, mengapa dia tidak menjamin fungsi dan juga keamanan dari sarana prasarana telekomunikasi yang ada yang berdampak pada kerugian atau
Bahkan ya sebut dalam bab hukum pidana itu dia korban gitulah ya. Menurut Johannes, tata kelola kabel ini harus segera diatur dengan tegas oleh pemerintah. Alasannya tidak hanya mengganggu pemandangan, namun kesemrautan kabel juga membahayakan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia.